Halo semua, kembali lagi dengan aku, Alenggra Tulisani, NIM 1221139. Nah, di video kali ini, aku akan membahas mengenai modul forecasting, aplikasi komputer ekonomi, Form for Windows. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini ada forecasting atau peramalan. Pengertiannya adalah metode untuk memprediksikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Model peramalan itu dapat dibagi menjadi 4 submodel. Model pertama itu menggunakan data masa lalu secara runtut waktu atau disebut time series, misalnya data penjualan, untuk memprediksi masa depan atau permintaan produk. Hal seperti ini disebut dengan analisis time series, yang dalam POM itu meliputi metode naive, metode moving average, kemudian ada rata-rata gerak tertimbang, exponential smoothing dengan trend, analisis trend, regresi linear, dekomposisi perkalian, dan dekomposisi aditif. Kemudian model kedua adalah untuk situasi di mana satu variabel, misalnya permintaan, adalah fungsi dari satu atau lebih variabel lain, atau variabel bebas yang disebut dengan regresi sederhana, atau hanya satu variabel bebas, atau disebut regresi berganda, yaitu variabel bebas lebih dari satu. Kemudian model ketiga, yang memungkinkan kita untuk menciptakan perkiraan diberikan model regresi tertentu, dan model keempat, yang kemungkinan kita untuk menghitung kesalahan diberikan tuntutan dan perakiraan. Tujuannya untuk menghitung metode-metode peramalan formal yang dapat digunakan dalam meramalkan permintaan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, kemudian untuk langkah-langkah penyelesaian masalah peramalan forecasting, untuk yang pertama ada time series atau untuk waktu. Untuk input analisis time series itu adalah serangkaian angka yang mewakili data melalui periode waktu. Sedangkan hasilnya itu selalu perkiraan untuk periode berikutnya. Nah, hasil tambahan yang disajikan itu ada bervariasi sesuai dengan teknik yang dipilih. Untuk setiap teknik sendiri, outputnya itu meliputi urutan perkiraan yang dibuat pada data masa lalu dan perkiraan untuk periode berikutnya. Dengan menggunakan analisis tren atau dekomposisi musiman, perkiraan itu dapat dibuat untuk lebih dari satu periode waktu ke depan. Nah, misalkan ini kita memiliki data seperti yang diberikan dalam tabel berikut, berharap untuk mengamalkan permintaan untuk minggu 14 Februari dan mungkin 21 Februari, 28 Februari, seperti ini. Ini untuk lebih jelasnya nanti kita langsung saja lewat aplikasi POM. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, kemudian kita lanjut aja baca soalnya, jadi kita bisa langsung praktek. Nah, ini soal pertama, PT Indosat membuat prediksi tentang permintaan televisi yang produksinya untuk tahun 2022 berdasarkan data sebagai berikut. Itu ada bulannya, kemudian ada penjualannya per unit. Kemudian berdasarkan data di atas, hitunglah perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2023 dengan metode moving average 3 bulan MA3. B. Perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2023 dengan metode moving average 4 bulan MM4. Kemudian C. Perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2023 dengan metode week movement average atau WME 3 bulan. Perkiraan yang keempat, perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2023 dengan metode week
moving average 4 bulan atau WMI 4. Oke, langsung saja kita ke aplikasi POM. Teman-teman, di sini aku sudah membagi layar menjadi dua. Di sini kita sudah di aplikasi POM. Kemudian selanjutnya kita klik modul, kita pilih forecasting, kita klik new, kemudian kita pilih time series analysis. Nah, di sini number of period-nya, karena ini ada 12 data. Kita klik 12, judulnya PT Indostar. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini, lalu kita masukkan seperti data yang dibutuhkan. Nah, untuk datanya seperti ini, teman-teman. Kemudian kita klik metodenya, yaitu seperti yang diinginkan, moving average. Moving average kita pilih, dengan periodenya adalah selama 3 bulan. Kemudian ini kita klik enter. Nah, kita klik solve. Nah, seperti ini untuk forecasting resultnya. Jadi ini untuk next periodnya itu penjualannya adalah 103 unit. Kita bulatkan saja seperti ini, teman-teman. Dan ini untuk grafiknya. Nah, selanjutnya kita ke soal yang kedua, yaitu sebuah perusahaan multinasional PT Indomart mencatat. Yang kedua, ini perkiraan permintaan televisi pada bulan Januari 4 bulan ya. Ini kita tinggal klik di data, kemudian ini kita buat kita klik solve. Seperti ini untuk next periodnya 105 penjualannya. Terus ini ada grafiknya seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita pindah ke rate moving average yang 3 bulan. Ini tinggal kita ganti rate moving average selama 3 bulan. Klik solve. Selanjutnya kita klik solve. Nah, seperti ini, teman-teman, untuk datanya. Nah, pada tabel di atas itu, pada tabel di atas itu, pada periode minggu ke 13 itu sebanyak 111 unit. Nah, kemudian ini ada grafiknya seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian kita edit data. Ini kita masukkan ada 4. Nah, ini untuk perkiraan weight moving average bulan keempat. Nah, seperti ini.
moving average 4 bulan, wage moving average 4 bulan itu pada minggu bulan ke-13, next periodnya itu sebesar 112. Kemudian untuk grafiknya seperti ini. Oke, itu untuk soal yang pertama ya teman-teman. Kemudian ini ada soal kedua. Sebuah perusahaan multinasional PT Indomart mencatat penjualan selama 1 tahun sebagai berikut. Nah, dari data di atas hitunglah dengan metode moving average 3 bulan, berapa perkiraan penjualan pada bulan ke-13. Dengan metode weighted moving average dengan pembobotan pertama 0,4 dan bobot kedua 0,6, berapa perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-13? Berapakah prediksi penjualan PT Indomart pada bulan ke-25? Oke, langsung kita kerjakan. Nah, ini aku udah masukin datanya ya teman-teman, langsung saja. Perkiraan penjualan pada bulan ke-13, ini langsung kita klik solve. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi pada bulan ke-13 itu 215. Kemudian ini kita lihat grafiknya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia terus naik sampai bulan ke-13. Lalu yang kedua, metode weighted moving average, bobotnya 0,4 dan 0,6. Weighted moving average. Nah, untuk weighted moving average, masukkan datanya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik solve. Nah, di sini bisa kita lihat dengan WMA bobot 0,4 dan bobot 0,6 itu pada bulan ke-13 penjualnya sebesar 217. Nah, kemudian kita lihat grafiknya seperti ini, dia terus naik. Kemudian yang ketiga, berapa prediksi penjualan PT Indomart pada bulan ke-25. Nah, ini aku udah masukin datanya teman-teman. Caranya sama seperti tadi. Kemudian yang C itu kan berapakah prediksi penjualan PT Indomart pada bulan ke-25. Ini datanya sudah ada 24. Kemudian kita klik. Oke, kita pakai naive method aja. Kemudian kita klik solve. Jadi pada bulan ke-25 itu penjualannya perkiraan ada sebesar 225. Kemudian ini grafiknya seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman, itu untuk soal PT Indomart. Kemudian di sini bila diambil secara acak sebuah penjual laptop, diperoleh data penjualan laptop dalam unit sebagai berikut. Dari data setelah dengan metode tren, berapakah penjualan pada bulan ke-20. Oke, kita klik kita mulai saja. Kita klik ini. Kemudian kita klik time series. Oke, ini kita masukkan number pas periodnya 10. Kemudian kita klik OK. Kita masukkan datanya ya teman-teman. Untuk metodenya kita menggunakan trend correction, request over ini. Nah, kemudian kita klik solve. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk penjualan pada bulan ke-20 itu perkiraannya sebesar 89 laptop. Atau kita bulatkan jadi 90 juga boleh. Nah, di sini ini kita klik grafnya. Nah, grafiknya seperti ini teman-teman. Nah, itu untuk soal nomor 2. Kemudian nomor 3, bila diambil secara acak, 10 penjual laptop diperoleh berada penjualan laptop dalam unit Y. Pengeluaran untuk iklan dalam juta rupiah X1 dan jumlah sales X2. Datanya sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, hitunglah bagaimana persamaan regresinya dan jelaskan artinya.
berapa nilai R kuadrat, jelaskan artinya. C. Bila biaya iklan naik menjadi 13 juta, hitung perkiraan penjualannya. Nah, jadi untuk nomor 3 kita klik modul forecasting, sudah. Kemudian kita klik file, new, kita pilih least square, simple and multiple regression. Ini kita pilih, kita tulis penjual laptop. Kemudian number of observation-nya ini 10, kemudian variables-nya 2, kemudian kita klik OK. Nah, ini kita masukkan data yang diperlukan. Oke, teman-teman, di sini aku sudah memasukkan datanya. Kemudian langsung kita klik solve. Nah, di sini kita sudah mendapatkan gambaran. Berdasarkan dari gambar di atas, dapat dibuat persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 93,159 ditambah 9,019 X1 ditambah dikurangi 1-1,062 X2. Untuk koefisien X1 sama dengan 9,019 jika biaya promosi meningkat 1 juta rupiah, penjualan akan meningkat positif sebesar 9,019 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Kemudian untuk koefisien X2 sama dengan min 1,062, maka jika jumlah karyawan jumlah sales atau penjualan meningkat, berkurang jika ditambah karyawan 1 orang sebesar 1,062 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Kemudian untuk konstantanya sebesar 93,159, yaitu rata-rata penjualan laptop sebesar 93,159 unit jika biaya iklan atau promosi dan jumlah sales atau penjualan tetap. Kemudian untuk nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,884. Artinya variasi penjualan penjualan laptop dapat dijelaskan oleh variabel biaya iklan dan jumlah sales atau orangnya sebesar 88,4%, yaitu 0,884 kali 100%, sedangkan sisanya dijelaskan faktor lainnya di luar model seperti dari selera konsumen, harga, kondisi perekonomian, dan lain sebagainya. Nah, dari persamaan regresi tersebut dapat dinamakan jika biaya
iklan meningkat menjadi 13 juta dan jumlah karyawannya tetap atau jumlah salesnya tetap, maka persamaannya Y sama dengan 93,159 ditambah 9,019 kali 13 ditambah dikurangi 1,062 dikali 1, maka ketemunya adalah menjadi 209,344. Jadi, jika biaya iklan meningkat menjadi 13 juta dan jumlah karyawannya tetap, maka jumlah penjualan menjadi sebesar 209,344. Itu untuk soal nomor 3, teman-teman. Kemudian soal nomor 4, sebuah perusahaan multinasional PT Bawel membuka hotline untuk berinteraksi dengan customer dengan rata-rata call per hari adalah sebagai berikut. Dari data di atas hitunglah dengan metode moving average 2 hari, berapa perkiraan panggilan pada hari ke-11. B. Dengan metode wedge moving average dengan bobot pertama 0,4, bobot kedua 0,6, bobot ketiga berapa perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11. C. Dengan metode tren, berapa perkiraan panggilan hari ke-16? Langsung saja kita kerjakan. Ini kita klik file new, kemudian ini time series analysis. Ini PT Bawel. Selanjutnya ini past periodnya ada 10 data. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita masukkan datanya. Ini aku udah masukin datanya, teman-teman. Kemudian metodenya kita ganti moving average seperti yang diminta. Periods to average-nya adalah 2 hari. Seperti ini, kemudian kita klik solve. Seperti ini, teman-teman. Jadi perkiraan untuk panggilan di hari ke-11 adalah 190 ya, teman-teman, ini next periodnya. Kemudian dengan metode wedge moving average, ini kita ganti dengan metode wedge moving average. Ini kita keluarkan semua. Nah, ini kita ganti wedge moving average. Seperti ini. Dengan metode pembobotannya, yang pertama adalah 0,4. Yang kedua 0,6. Sudah, teman-teman, di sini langsung kita solve. Nah, jika menggunakan metode wedge moving average,
itu pada hari ke-11. Jumlah panggilannya adalah 186. Kemudian dengan metode trend, kemudian jika menggunakan metode trend, bagaimana kita lihat hasilnya, trend position, trend projection, seperti ini. Kemudian kita klik solve. Seperti ini ya teman-teman. Jadi perkiraan panggilan hari ke-16 itu adalah 202,946 panggilan, atau bisa dibuatkan 203 panggilan. Seperti itu. Itu untuk soal nomor 4. Kemudian soal nomor 5. Bila diambil secara acak 10 dealer mobil diperoleh data penjualan mobil dalam unit Y, pengeluaran untuk iklan dalam jutaan rupiah X1 dan jumlah sales X2 sebagai berikut. Dari data di atas, bagaimana persamaan regresinya dan jelaskan artinya. B. Berapa nilai R2 R kuadrat, jelaskan artinya. C. Bila biaya iklan naik menjadi 12 juta dan jumlah sales menjadi 8 orang, hitung perkiraan penjualannya. Oke, kita langsung saja menggunakan print file. Kita klik file, kemudian kita menggunakan least squares, simple and multiple regression. Kemudian ini kita klik dealer saja, dealer mobil. Kemudian number of observation-nya ada 10. Lalu ini ada variabelnya ada 2. Ini kita row-nya 1, 2, 3 aja. Kita klik OK. Nah, ini kita masukkan data yang diperlukan. Oke, ini aku udah masukin datanya, teman-teman. Jadi ini langsung saja kita klik solve. Nah, seperti ini hasilnya, teman-teman. Jadi untuk berdasarkan dari yang hasilnya tersebut, maka persamaannya adalah Y sama dengan 104,543 ditambah 6,501 X1, kemudian ditambah 4,167 X2 untuk X2. Dari persamaan di atas dapat diartikan bahwa jika biaya iklan dalam jutaan rupiah, jika biaya iklan meningkat 1 juta rupiah, penjualan akan meningkat positif sebesar 6,501 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Kemudian untuk koefisien X2 sama dengan 4,167, yaitu jika jumlah sales atau karyawannya ditambah 1 orang, maka penjualan akan meningkat positif sebesar 4,167 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Kemudian untuk variabel konstanta, untuk konstantanya adalah 104,543 ini, yaitu rata-rata penjualan mobil sebesar 104,543 atau 104 unit jika dibulatkan. Nah, jika promosi atau biaya iklannya dan jumlah karyawan atau salesnya tetap. Kemudian nilai koefisien determinasi atau R kuadrat ini sebesar 0,856. Ini ya teman-teman. Atau sebesar kurang lebih 8
80% lebih, sedangkan sisanya dijelaskan faktor lainnya di luar model seperti ada selera konsumen, harga, kemudian kondisi perekonomian, dan lain sebagainya. Nah, dari persamaan regresi di atas, itu juga dapat diramalkan jika biaya iklan meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawannya atau salesnya itu dan jumlah salesnya 8 orang, maka persamaannya adalah Y sama dengan 104.543 ditambah 6,501 dikali 12 ditambah 4,167 dikali 8. Hasilnya adalah 215,891. Jadi jika biaya iklan meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawannya adalah 8 orang atau jumlah salesnya ada 8 orang, maka jumlah penjualan menjadi sebesar 215,891 atau bisa dibulatkan 216 unit mobil. Oke, sekian video materi forecasting dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.